Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya ilmu itu seperti barang berharga lainnya yang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai dengan doa. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ia juga harus berilmu. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat buat kalian. Kalian sudah resmi menjadi siswa SMA dari yang semula putih biru menuju putih abu-abu. Dan katanya masa-masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir agar kalian bisa merasakan nikmatnya jadi anak SMA, bisa bertemu teman-teman secara langsung, dan tentunya kita juga bisa secara tatap muka di dalam kelas. Dalam video ini kita sama-sama akan mempelajari atau mengetahui materi apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Sesuai dengan judul video ini, yaitu cakupan materi matematika wajib kelas 10, jurusan MIPA maupun IPS tahun ajaran 2021-2022. Berbeda dengan di SMP, matematika di SMA itu ada matematika wajib dan juga ada matematika peminatan. Lalu apa bedanya antara matematika wajib dan matematika peminatan? Matematika wajib itu adalah matematika atau mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua jurusan yang ada di SMA. Kalau di SMA kita itu ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS, maka kedua jurusan ini wajib mempelajari matematika wajib. Sementara untuk matematika peminatan hanya dipelajari oleh anak-anak yang berada di jurusan MIPA. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anak-anak yang berada di jurusan MIPA nanti akan mempelajari matematika wajib dan juga matematika peminatan. Sementara untuk anak di IPS, anak jurusan IPS hanya mempelajari matematika wajib saja. Kebetulan untuk semester 1 di kelas 10 ini yang mengampu matematika wajib adalah saya. Oke, sekarang kita masuk ke materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Di sini ada kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kompetensi minimal yang harus kalian kuasai. Pada semester 1 ini kalian ada 4 KD atau 4 kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kompetensi dasar itu selalu berpasangan antara 3 titik dan 4 titik. Kompetensi 3 titik itu aspek pengetahuan, sementara untuk 4 titik itu aspek keterampilan. Maka nanti kalian ada 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kita baca dulu untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.1, membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian untuk 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Berdasarkan 3.1 dan 4.1, KD yang harus kalian kuasai adalah nilai mutlak. Ini untuk cakupan materi nilai mutlak. Nanti kalian akan mempelajari 5 subbab di nilai mutlak. Yang pertama, konsep nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian grafik fungsi dari nilai mutlak, dan yang terakhir itu penyelesaian masalah kontekstual
tentunya yang berkaitan dengan nilai mutlak ini. Bisa berupa persamaan maupun pertidaksamaan. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di nilai mutlak. Ada 5. Untuk selanjutnya, KD yang selanjutnya itu KD 3.2. Di sini KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 berbunyi menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kalau di SMP kalian sudah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Untuk di SMA ini tambah 1 variabel lagi jadi 3. Kemudian untuk 4.2-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Berdasarkan 3.2 dan 4.2 ini, KD yang harus kalian kuasai adalah SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu apa saja cakupan materi di SPLTV? Nah, ini cakupan materi di SPLTV. Ada 4 subbab. Nanti bentuk umum SPLTV itu seperti apa? Kemudian metode-metode dalam menyelesaikan SPLTV. Jenis-jenis himpunan penyelesaiannya bagaimana? Dan yang terakhir itu mesti pemecahan masalah kontekstual. Tentunya yang berkaitan dengan SPLTV ini. Jadi 4 subbab ini yang akan kita pelajari di materi SPLTV. Lanjut ke kompetensi dasar yang ketiga, 3.3 dan 4.3. 3.3 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel, baik berupa linear kuadrat dan juga kuadrat-kuadrat. 4.3-nya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel, linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Jadi di KD 3, KD yang ketiga, di sini kalian harus menguasai tentang sistem pertidaksamaan 2 variabel. Apa saja cakupan materinya? Ini cakupan materi di sistem pertidaksamaan 2 variabel nanti ada 5 subbab. Yang pertama, pertidaksamaan linear 2 variabel, kemudian kalian akan mempelajari juga pertidaksamaan kuadrat 2 variabel, kemudian sistem pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat 2 variabel, dan yang terakhir pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel ini. Oke, sekarang kompetensi dasar yang terakhir, 3.4 dan 4.4. 3.4 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. 4.4-nya menganalisis karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu X, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya. Di kompetensi dasar yang terakhir, yang keempat, kalian harus menguasai tentang fungsi. Ada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan juga fungsi rasional. Untuk cakupan materi di fungsi, ini ada 3, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional yang masing-masing nanti kalian akan mengetahui daerah asalnya bagaimana untuk fungsi linear, kemudian fungsi kuadrat, fungsi rasional, daerah hasilnya bagaimana, grafik fungsinya seperti apa, nanti akan dipelajari di KD yang terakhir di fungsi ini. Itulah 4 KD yang harus kalian kuasai selama 1 semester ke depan. Dari sini bisa kita simpulkan, selama 1 semester nanti kita akan membahas 4 bab.
Yang pertama itu tentang nilai mutlak, bab nilai mutlak. Kemudian bab yang kedua itu SPLTV. Apa tadi SPLTV? SPLTV itu sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian di bab 3-nya kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan 2 variabel. Dan yang terakhir, bab yang keempat, kita akan belajar tentang fungsi, baik fungsi linier, fungsi kuadrat, maupun fungsi rasional. Ini ada 4 bab yang harus kalian kuasai. Kalian boleh menggunakan berbagai sumber untuk belajar, bisa dari buku paket, nanti dari sekolah akan dipinjami buku paket, bisa juga dari buku yang lain, atau dari internet. Karena ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan juga ada di mana-mana. Kalau kita bersedia membaca dan mendengar, yang penting kita mau membaca dan mau mendengar. Semakin banyak sumber referensi, maka pengetahuan kalian pun akan semakin banyak. Di akhir video ini saya ada quotes buat kalian. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Dan ini, sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. Jadi jangan remehkan langkah kecil kalian. Karena dari langkah kecil kalian ini, kalian akan menuju ribuan mil. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.